Karoseri pembuat balutan bodi bus yang masuk dalam deretan karoseri terbaik dan tertua di Indonesia ini resmi ditutup atau tidak beroperasi lagi. Padahal banyak sekali karya-karya karoseri Rahayu Santosa ini menghiasi jalan raya di Indonesia. Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas inilah sejarah singkat tentang perjalanan karoseri Rahayu Santosa sampai ditutup beroperasinya sekarang ini. Oh ya guys, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe di bawah dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Perusahaan karoseri Rahayu Santosa atau yang biasa disingkat dengan RS adalah salah satu karoseri yang cukup lama beroperasi di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1951 oleh Bapak Bambang Mulyadi yang berlokasi di Sukasari, Bogor, Jawa Barat. Awalnya Rahayu Santosa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi umum yang melayani trayek Jakarta, Bandung, Sukabumi, dan sekitarnya. Seiring dengan perkembangan zaman, perusahaan sekaligus menjawab kebutuhan akan jumlah bis yang semakin meningkat. Maka di era tahun 1970-an, Rahayu Santosa kemudian mulai melebarkan sayapnya ke dunia karoseri. Tidak hanya bus saja, karoseri Rahayu Santosa juga memproduksi bodi untuk Kooltest 120 yang memang pada saat itu permintaannya sangat tinggi sekali. Tidak lama setelah mendirikan karoseri, akhirnya Rahayu Santosa memutuskan untuk mundur dari bisnis perusahaan otobus dan lebih memfokuskan untuk membangun karoserinya. Keputusan ini ternyata berbuah manis. Dengan semakin moncernya karoseri Rahayu Santosa, banyak perusahaan otobus yang mempercayakan pembuatan bodi di karoseri ini karena produknya yang dikenal kuat dan berkualitas tinggi, terutama bagi perusahaan otobus yang berasal dari Jawa Barat dan Pulau Sumatera. Bahkan lama-kelamaan karoseri Rahayu Santosa mampu menyisihkan karoseri Telaga Herang dan internasional yang berada dalam satu kota. Di era tahun 1980-an hingga di era tahun 1990-an, bisa dibilang era keemasan karoseri yang satu ini. Saat ini Rahayu Santosa bersaing ketat dengan karoseri-karoseri besar lain di Pulau Jawa, seperti Morodari Prima dari Jawa Timur dan New Armada dari Jawa Tengah. Selain kuat bodi, bus karoseri Rahayu Santosa mempunyai desain yang khas pada setiap model busnya, yaitu simpel dan elegan serta tidak neko-neko. Tapi justru inilah yang kemudian banyak digemari oleh penggemar otobus. Pada era tahun 1990-an, karoseri Rahayu Santosa banyak mengeluarkan model-model bus yang sangat legendaris seperti Setra, Euroliner, dan Jetliner. Bahkan model Setra sempat menjadi trendsetter karoseri di Indonesia karena akhirnya banyak karoseri-karoseri lain yang mengeluarkan model yang sama. Bisnis karoseri Rahayu Santosa langsung berkembang pesat. Di tahun 1982, pimpinan perusahaan beralih pada generasi kedua, dan pada tahun 1984, Rahayu Santosa pindah tempat di daerah Cibinong, Bogor, Jawa Barat, dengan alasan membutuhkan area yang lebih luas lagi untuk area produksinya. Dengan tempat yang baru ini, Rahayu Santosa melakukan banyak pengembangan produk. Selain itu, Rahayu Santosa juga mendirikan anak perusahaan seperti PT Restindo Dayatama yang bergerak di bidang industri bangko bus. Lalu ada PT Prima Setra Kompositindo yang bergerak dalam industri fiberglass, serta PT Karya Santosa Putra yang bergerak di bidang body repair. Rahayu Santosa menjadi salah satu karoseri tertua dan terbesar di Indonesia. Dalam perjalanan karirnya, karoseri Rahayu Santosa sudah banyak menghadirkan model-model bodi bus. Di era tahun 1980-an, saat itu terkenal model bus dengan kaca samping yang lebar dan melengkung. Selanjutnya di era tahun 1990-an, Rahayu Santosa memperkenalkan banyak sekali model bus seperti model Banteng, model Kapsul, Euroqueen, All Jetliner, All Skyliner, All Setra, dan Millennium.
Sejak itu, karoseri Hyundai Santosa mendapatkan banyak kepercayaan dari perusahaan otobus dari berbagai daerah, baik itu perusahaan otobus yang berasal dari Pulau Jawa maupun perusahaan otobus yang berasal dari Pulau Sumatera. Hyundai Santosa juga terkenal desain yang sederhana dan tidak neko-neko. Sudah begitu, desainnya tidak termasuk dimakan zaman. Paling utama, kualitas yang kokoh dan kuat membuat sejumlah perusahaan otobus menggunakan karyanya. Pamor Hyundai Santosa naik daun dengan hadirnya model Body Evolution Series. Bahkan model ini menjadi langganan sebagian perusahaan otobus seperti perusahaan otobus Budiman, perusahaan otobus Sinerjaya, dan perusahaan otobus Prima Jasa. Evolution memiliki 3 series, yaitu Evo G, Evo C, dan Evo X. Beberapa model bodi dari karoseri Hyundai Santosa yang cukup populer yaitu Concerto, Celsius, dan yang terbaru adalah Skyliner, Ecoliner, dan Jetliner. Hyundai Santosa juga memiliki bus tingkat yang bernama Jetliner Double Decker yang digunakan oleh perusahaan otobus Paradep asal Sumatera. Dilansir dari buruhonline.com, di akhir tahun 2018 lalu, karoseri Hyundai Santosa memutuskan untuk tutup dan berhenti produksi karena alasan problem finansial. Di akhir Desember 2018, para pekerja tidak lagi dipekerjakan oleh perusahaan. Sampai di tahun 2020 pun, karoseri Hyundai Santosa masih tutup dan sekarang pihak karoseri Hyundai Santosa tengah menghadapi gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industria pada Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Tidak diketahui sebab pasti matinya karoseri yang satu ini, entah karena kalah bersaing dengan karoseri besar lainnya yang selalu update model body bus terbaru, atau karena hal lain. Hyundai Santosa memang jarang terdengar menghadirkan model body bus terbaru, beda dengan karoseri Adiputro, karoseri Laksana, karoseri New Armada, dan karoseri Mododadi Prima. Kita doakan saja moga karoseri Hyundai Santosa hidup lagi dan bisa mewarnai karya-karyanya lagi di jalan raya di Indonesia. Oke guys, dari video yang telah kita bahas tadi, gimana tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video.